Waalaikumsalam. Oh, Mbak Ani, silakan masuk, Kak. Silakan. Bagaimana kabar Mbak Anis hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Ada yang ingin kamu ceritakan hari ini? Akhir-akhir ini saya malas belajar Ibu. Oh, jadi kamu merasa malas belajar? Apa yang biasanya terjadi saat kamu malas belajar? Saya sering kepikiran hal lain, jadi nggak fokus Ibu. Sepertinya pikiran-pikiran itu cukup mengganggu ya. Mau ceritakan lebih lanjut soal itu? Iya Ibu, saya sering overthinking tentang masa depan, terus merasa nggak sanggup untuk mulai belajar. Ibu bisa memahami kalau pikiran tentang masa depan itu terasa berat dan bikin kamu merasa kehilangan semangat. Gak apa-apa kok merasa seperti itu. Banyak orang juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ini wajar ya Bu? Iya, wajar banget. Perasaan seperti ini gak berarti kamu gagal atau gak mampu. Yang penting kamu bisa pelan-pelan cari tahu apa yang bisa membantu kamu merasa lebih baik. Tapi kadang saya tetap merasa bersalah Ibu karena nggak belajar. Kayak saya buang-buang waktu saja. Jadi di satu sisi kamu merasa malas belajar, tapi di sisi lain kamu juga merasa bersalah karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Itu bikin kamu jadi semakin tertekan ya. Iya Ibu, benar banget, rasanya kayak terjebak gitu Ibu. Kamu merasa seperti terjebak di antara rasa malas dan rasa bersalah itu. Dan itu bikin kamu bingung harus mulai dari mana ya. Iya seperti itu Ibu. Iya, saya bingung banget Ibu, saya harus mulai belajar di mana. Tapi setiap kali saya coba rasanya malah makin gak semangat. Sepertinya kamu merasa frustasi karena meskipun ingin belajar, ada rasa tidak semangat yang terus menghalangi kamu. Itu pasti bikin kamu lelah secara emosional ya. Iya, saya capek banget Ibu, tapi gak tahu harus gimana lagi. Kedengarannya rasa capek dan bingung ini benar-benar membuat kamu merasa stuck. Mungkin itu juga yang bikin kamu merasa semuanya jadi berat sekarang. Iya, saya berat banget Ibu, gak tahu ini kok bisa terjadi. Kamu merasa berat dan bingung dengan apa yang kamu alami. Kalau boleh tahu, menurut kamu apa yang paling membuat kamu merasa berat sekarang? Apakah tentang malas belajar atau ada hal lain yang mengganggu? Mungkin karena saya sering overthinking soal masa depan, jadi saya takut kalau nggak berhasil. Jadi selain malas belajar, kamu juga merasa takut gak berhasil karena terlalu sering memikirkan masa depan. Apakah ada hal tertentu tentang masa depan yang paling sering kamu pikirkan? Iya Ibu, saya takut saya nggak bisa mencapai cita-cita saya. Saya takut nggak bisa mencapai cita-cita saya Ibu, terus rasanya malah makin malas saya untuk belajar. Jadi kayak nggak ada gunanya juga. Jadi kamu merasa khawatir tidak bisa mencapai cita-cita kamu dan itu justru membuat kamu semakin malas belajar. Akhirnya kamu merasa semua usaha yang kamu lakukan jadi sia-sia ya. Benar banget Ibu, saya jadi takut harus mulai dari mana. Kamu merasa bingung dan kehilangan arah untuk memulai karena pikiran tentang masa depan membuatmu merasa tertekan. Oke, Ibu mengerti kalau kamu merasa bingung, malas belajar dan takut gak bisa menggapai cita-cita kamu. Supaya kita bisa mencari solusi bersama, bagaimana kalau kita fokus pada beberapa hal? Pertama, kita bisa coba pahami lebih dalam apa yang membuat kamu merasa
kembali semangat belajar. Bagaimana menurut kamu? Iya, kayaknya aku butuh banget tahu kenapa aku bisa seperti ini. Baik, mari kita mulai dengan memahami penyebabnya dulu. Setelah itu, kita bisa lanjut mencari langkah kecil untuk membantu kamu mulai belajar lagi. Sekarang, kita sudah tahu bahwa rasa malas dan kekhawatiran tentang masa depan mengganggu pikiran kamu. Bagaimana jika kita mulai dengan fokus pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari, seperti menetapkan waktu belajar, mungkin 15 sampai 20 menit. Apa kamu pikir itu bisa membantu? Bisa juga Ibu, tapi saya merasa nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau begitu, mari kita coba tentukan suatu hal kecil yang ingin kamu pelajari dulu, sesuatu yang sederhana. Misalnya, mulai dengan review materi yang paling mudah. Apakah ada materi tertentu yang merasa lebih mudah untuk dimulai? Mungkin kalau mulai dari materi yang saya udah ngerti, saya lebih gampang Ibu. Itu ide yang bagus. Mulai dari yang familiar dulu bisa membantu kamu merasa lebih percaya diri. Yuk kita buat rencana belajar yang bisa kamu coba minggu ini. Jadi kita sepakat untuk mulai dengan materi yang sudah kamu kuasai dan coba belajar selama 15 sampai 20 menit sehari. Bagaimana menurut kamu? Ya, saya rasa itu bisa dicoba selama perlu waktu untuk mulai, tapi sepertinya itu langkah yang baik Ibu. Saya merasa lebih tenang setelah mungkin saya bisa mulai dengan itu. Saya senang mendengar kamu merasa lebih tenang dan siap mencoba langkah kecil itu. Ingat, kamu gak perlu terburu-buru. Setiap langkah kecil yang kamu ambil itu sudah luar biasa. Dan gak ada yang salah dengan melangkah perlahan. Banyak orang yang merasa seperti kamu, dan kamu sudah melakukan hal yang sangat positif dengan mulai berpikir untuk berubah. Terima kasih Ibu, rasanya lebih ringan setelah mendengarkan itu. Tentu, kamu sudah menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan ini. Percayalah, setiap kemajuan kecil itu penting, dan kamu sudah di jalur yang tepat. Kadang saya merasa kalau saya nggak belajar lama, Ibu rasanya nggak akan ada hasilnya. Saya mengerti kalau kamu ingin hasil yang cepat, tapi kita harus menolak pemikiran bahwa hanya dengan belajar dalam waktu lama atau langsung banyak bisa menghasilkan sesuatu. Proses yang lebih kecil dan teratur justru bisa memberi dampak yang lebih besar dalam jangka panjang. Jadi mulai dengan langkah kecil adalah hal yang tepat. Oh, jadi nggak perlu langsung banyak ya Ibu. Betul, gak perlu terburu-buru. Fokus pada kualitas dan konsistensi, bukan seberapa banyak yang kamu pelajari sekaligus. Saran saya, cobalah untuk membuat jadwal belajar yang fleksibel dan realistis. Mulailah dengan waktu yang singkat, misalnya 15 menit sehari. Dan tentukan satu hal yang ingin kamu pelajari. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kamu belum mencapai target besar. Ingat, yang penting adalah konsistensi dan kemajuan kecil. Jika kamu merasa kewalahan, coba istirahat sejenak dan kembali lagi dengan pikiran yang lebih segar. Iya, kayaknya itu bisa membantu supaya saya merasa tidak terbebani Ibu. Betul, dengan cara itu kamu bisa tetap merasa produktif tanpa terlalu menekan diri sendiri. Jangan lupa juga untuk memberi apresiasi pada diri sendiri atas setiap langkah kecil yang kamu lakukan. Tapi kadang meskipun saya tahu harus mulai perlahan, saya masih saja merasa takut kalau saya nggak bisa mencapai cita-cita saya Ibu. Saya mendengar kamu bilang ingin mulai perlahan, tapi di sisi lain kamu masih merasa takut gagal dan gak bisa mencapai cita-cita. Bukankah ini sedikit bertentangan? Kamu ingin melangkah maju, tapi masih terhalang oleh rasa takut yang mungkin membuat kamu ragu untuk mengambil langkah kecil.
Iya, saya rasa itu juga Ibu. Kadang rasa takut itu menghalangi saya untuk mulai duluan. Mungkin rasa takut itu memang ada, tapi kita harus menghadapinya dengan keberanian untuk memulai. Meski dengan langkah kecil, kamu sudah menunjukkan kesadaran itu dan itu adalah langkah yang besar. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya rasa takut gagal itu mungkin muncul karena kamu memiliki standar yang sangat tinggi untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu merasa kalau gak sukses berarti kamu gagal. Tapi bisa jadi itu justru membuat merasa terjebak dan gak bisa mulai. Mungkin kamu perlu memahami bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang mencapai tujuan besar secara instan, tapi juga tentang perjalanan dan kemajuan kecil yang kamu capai setiap hari. Jadi mungkin saya terlalu fokus pada hasil besar ya Ibu, dan lupa bahwa setiap langkah kecil juga itu sangat penting. Betul, memahami bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari proses bisa membantu kamu melepas ketakutan itu dan membuat perjalanan menuju cita-cita terasa lebih ringan. Jadi kamu merasa malas belajar karena takut gagal dan terjebak dalam pemikiran tentang masa depan. Kita sepakat untuk mulai dengan langkah kecil seperti belajar 15 sampai 20 menit sehari. Dan fokus pada kemajuan kecil yang kamu capai. Ya Ibu, itu lebih jelas sekarang dan bisa dicoba. Bagus, langkah kecil itu sudah merupakan kemajuan. Kamu di jalur yang tepat. Kita sudah membahas banyak hal hari ini, dan saya senang kamu bisa melihat langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk mulai belajar lagi. Ini adalah akhir dari sesi kita hari ini. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan di lain waktu, kamu bisa datang lagi. Terus ingat, setiap kemajuan kecil yang kamu buat sangat berarti. Terima kasih banyak Ibu, saya merasa lebih siap dan lebih ringan sekarang. Sama-sama, saya senang mendengarnya. Semoga sukses dengan langkah-langkah kecil yang akan kamu ambil. Sampai jumpa.